Nah ini nih, PSSI akhirnya sudah tentukan kriteria pelatih timnas Indonesia. Kira-kira seperti apa ya? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, pelatih Liverpool dikabarkan dipecat. Asisten pelatih Liverpool jadi pelatih timnas Indonesia kah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI tentukan kriteria pelatih Timnas Indonesia. PSSI kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan bahwa mereka sedang memasuki masa pencarian pelatih baru Timnas Indonesia. Keputusan berpisah dengan Patrick Kluivert memang menyisakan banyak pertanyaan, terutama soal bagaimana federasi mengambil langkah berikutnya agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali menegaskan bahwa proses seleksi kali ini tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Bahkan, 5 nama kandidat yang sudah masuk dalam radar PSSI pun sengaja dirahasiakan demi menghindari spekulasi liar dan tekanan publik yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI berusaha lebih berhati-hati dan terstruktur dalam menentukan nahkoda baru bagi Garuda. Dalam sebuah wawancara di Kompas TV, Zainuddin Amali memaparkan bahwa salah satu fokus utama PSSI adalah menghindari kecolongan, seperti yang terjadi pada era Kluivert. Ia menyampaikan bahwa federasi kini tidak lagi tertarik dengan reputasi seseorang saat menjadi pemain. Menurutnya, pengalaman melatih jauh lebih penting dibandingkan riwayat sebagai pesepak bola bintang. Belajar dari kasus Kluivert, PSSI kini sadar bahwa nama besar di lapangan hijau tidak otomatis berbanding lurus dengan kemampuan meracik tim nasional. Ini adalah pelajaran mahal yang ingin dijadikan titik balik dalam membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Zainuddin Amali bahkan menekankan bahwa rekam jejak sebagai pelatih akan menjadi kriteria mutlak. Mereka ingin memastikan bahwa calon pelatih benar-benar memiliki CV yang solid, mulai dari klub atau tim mana saja yang pernah diasuh, prestasi yang pernah diraih, hingga bagaimana filosofi permainan yang diterapkan. Ia menyebut bahwa pengalaman melatih di level tinggi, baik di klub besar atau tim nasional lain akan menjadi bahan pertimbangan serius. Keinginan PSSI untuk memilih pelatih yang memiliki rekam jejak jelas menunjukkan bahwa mereka ingin jaminan kemampuan, bukan hanya popularitas. Selain itu, PSSI juga menyiapkan target yang spesifik untuk pelatih yang terpilih nantinya. Target tersebut bukan sekedar formalitas, tetapi akan dimasukkan ke dalam kontrak sebagai acuan performa. Artinya, jika target tidak tercapai, konsekuensinya juga sudah jelas. Zainuddin Amali menegaskan bahwa federasi tidak ingin menyerahkan kendali sepenuhnya kepada pelatih tanpa arah yang jelas. Piala Asia menjadi salah satu fokus utama, di mana pelatih dituntut mampu menembus posisi tertentu sesuai harapan federasi. Selain itu, ada pula kompetisi baru seperti FIFA ASEAN yang juga membutuhkan perhatian khusus. Dalam pembahasannya, Zainuddin juga memberikan gambaran mengenai berbagai kriteria tambahan yang akan sangat menentukan proses seleksi. Salah satu poin penting adalah bahwa PSSI tidak menginginkan pelatih yang menganak-kemaskan pemain tertentu. Pelatih harus mampu bersikap adil dan profesional dalam menentukan siapa yang layak dimainkan. Pemain yang sedang dalam kondisi terbaiklah yang harus turun ke lapangan, bukan yang memiliki nama besar atau kedekatan pribadi dengan pelatih. Sikap seperti ini dianggap sangat penting untuk menciptakan atmosfer kompetitif di dalam skuad. Selain soal keadilan, kemampuan komunikasi juga menjadi penilaian penting. Menurut Zainuddin, pelatih yang ideal harus mampu menjelaskan taktik dan strategi secara jelas kepada pemain, sekaligus memiliki pendekatan yang tepat dalam memotivasi tim. Dengan banyaknya pemain muda serta beberapa pemain diaspora yang terus masuk ke tim nasional, pelatih dituntut memiliki kecerdasan taktik dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan karakter pemain yang berbeda-beda. Dengan munculnya 5 kandidat rahasia dan sederet kriteria ketat yang telah dijabarkan, publik ini dibuat penasaran mengenai siapa sosok yang akan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Apakah berasal dari Eropa seperti Kode yang sempat disinggung oleh Zainuddin Amali, atau mungkin dari kawasan lain yang memiliki tradisi kuat dalam sepak bola?
Apakah pelatih tersebut akan membawa standar baru dan mampu mengangkat prestasi Garuda di level Asia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu akan memancing beragam reaksi dan opini dari pendukung sepak bola tanah air. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir PSSI. Publik harap federasi benar-benar belajar dari masa lalu dan memilih pelatih yang tepat untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Menurut kamu, apakah langkah PSSI kali ini akan benar-benar membawa perubahan besar? Siapa pelatih yang paling cocok memimpin Garuda? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Giovanni van Bronckhorst membelot ke timnas Indonesia. Rumor besar sedang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Nama Giovanni van Bronckhorst, mantan bintang Barcelona dan ex-pelatih Feyenoord, kini tiba-tiba menjadi kandidat terkuat pelatih timnas Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, sejumlah indikasi menunjukkan bahwa Gio, sapaan akrabnya, dikabarkan siap membelot dari tugasnya sebagai asisten pelatih Liverpool dan mempertimbangkan tawaran untuk menangani skuad Garuda. Kabar ini muncul tak lama setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, sebuah keputusan yang diambil setelah kegagalan skuad Garuda total di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemecatan Kluivert diumumkan secara resmi melalui akun Instagram PSSI pada hari Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam unggahan tersebut, PSSI berterima kasih kepada Kluivert atas dedikasi selama hampir setahun menangani timnas Indonesia, sebelum akhirnya kedua pihak sepakat untuk berpisah. Namun publik tampaknya tidak butuh waktu lama untuk mengalihkan fokus dari Kluivert ke sosok calon pelatih baru. Salah satu akun sepak bola Indonesia @footballabroadindonesia menyebut bahwa kandidat pelatih baru hampir pasti berasal dari Belanda demi menjaga kesinambungan filosofi permainan yang sudah berjalan sejak era Sinteyong hingga Kluivert. Di tengah spekulasi itu, nama Giovanni van Bronckhorst mencuat sebagai kandidat terkuat. Rumor ini tidak hanya datang dari media luar negeri, tetapi juga diperkuat oleh beberapa sinyal yang mengejutkan dari internal sepak bola nasional. Yang pertama adalah fakta bahwa Gio, sapaan akrabnya, dikabarkan siap membelot dari tugasnya sebagai asisten pelatih Liverpool dan mempertimbangkan tawaran untuk menangani skuad Garuda. Kabar ini muncul tak lama setelah PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert, sebuah keputusan yang diambil setelah kegagalan skuad Garuda total di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemecatan Kluivert diumumkan secara resmi melalui akun Instagram PSSI pada hari Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam unggahan tersebut, PSSI berterima kasih kepada Kluivert atas dedikasi selama hampir setahun menangani timnas Indonesia sebelum akhirnya kedua pihak sepakat untuk berpisah. Namun publik tampaknya tidak butuh waktu lama untuk mengalihkan fokus dari Kluivert ke sosok calon pelatih baru. Salah satu akun sepak bola Indonesia @footballabroadindonesia menyebut bahwa kandidat pelatih baru hampir pasti berasal dari Belanda demi menjaga kesinambungan filosofi permainan yang sudah berjalan sejak era Sinteyong hingga Kluivert. Di tengah spekulasi itu, nama Giovanni van Bronckhorst mencuat sebagai kandidat terkuat. Rumor ini tidak hanya datang dari media luar negeri, tetapi juga diperkuat oleh beberapa sinyal yang mengejutkan dari internal sepak bola nasional. Yang pertama adalah fakta bahwa Gio memiliki darah Indonesia. Ibunya, Francine Sapulete, adalah perempuan asli Maluku. Artinya, secara emosional, Giovanni punya ikatan kuat dengan tanah kelahiran keluarganya. Tidak banyak pelatih kelas dunia yang punya hubungan emosional seperti itu, sehingga peluang Gio menerima tawaran PSSI dianggap lebih besar dibandingkan kandidat asing lainnya. Sinyal kedua muncul dari aksi para supporter timnas Indonesia di media sosial. Dalam beberapa unggahan Giovanni, ribuan komentar dari fans Indonesia tampak memenuhi kolom komentar. Mereka menyerukan agar Gio pulang ke tanah leluhurnya dan melatih timnas Indonesia. Ada yang menulis Indonesia is waiting for you, ada pula yang menulis waktunya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi Coach. Tekanan dan dukungan masif seperti ini tentu memberikan kesan bahwa Gio akan disambut bak pahlawan jika benar-benar menerima tawaran sebagai pelatih Garuda. Indikasi ketiga jauh lebih serius. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, dikabarkan terbang ke Eropa. Menurut laporan akun @timnasextra, Sumarji direncanakan akan melakukan serangkaian wawancara dengan beberapa kandidat pelatih dan Giovanni disebut sebagai salah satu nama yang akan ditemui.
Tidak hanya itu, orang tua Gio dilaporkan sudah berada di Indonesia selama sebulan terakhir. Banyak yang menduga kehadiran keluarga besar Van Bronckhorst di Indonesia bukanlah kebetulan melainkan bagian dari proses pendekatan PSSI terhadap sang pelatih. Jika melihat rekam jejaknya, Giovanni bukan nama sembarangan. Ia pernah membawa Feyenoord menjadi juara Liga Belanda pada musim 2016-2017. Ia juga memenangkan 2 gelar Piala Belanda, 2 Piala Super Belanda, 1 gelar Turkish Super Cup bersama Besiktas, dan 1 Scottish Cup bersama Rangers. Secara taktik, Gio dikenal fleksibel dan modern, sering memakai formasi 4-2-3-1 yang stabil antara serangan dan pertahanan. Banyak analis menilai bahwa gaya kepelatihannya cocok dengan karakter pemain Indonesia yang cepat, agresif, dan dinamis. Melihat kualitas dan prestasinya, tak sedikit yang percaya bahwa Giovanni Van Bronckhorst bisa membawa timnas Indonesia ke level yang belum pernah dicapai. Bahkan muncul prediksi berani bahwa jika Gio benar-benar menjadi pelatih timnas, Indonesia bisa menjuarai Piala Asia 2027 dan lolos ke Piala Dunia 2030. Dengan kedekatan emosional, dukungan supporter yang luar biasa, serta rekam jejak kelas dunia, tidak heran jika ekspektasi publik begitu tinggi. Kini tinggal menunggu, apakah Gio benar-benar siap meninggalkan Liverpool dan menerima tantangan terbesar dalam karirnya? Apakah ia mau mengangkat Garuda hingga terbang lebih tinggi dari sebelumnya? Bagaimana menurutmu? Apakah Gio adalah pelatih terbaik untuk timnas Indonesia? Atau ada nama lain yang lebih layak? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar. Arne Slot dipecat, Giovanni Van Bronckhorst latih timnas Indonesia. Ketidakpastian mengenai siapa pelatih baru timnas Indonesia semakin memanas setelah nama Giovanni Van Bronckhorst, asisten pelatih Liverpool, muncul sebagai kandidat kejutan. Di tengah kebingungan publik tentang arah timnas setelah berpisah dengan Kluivert, rumor bergulir bahwa Giovanni bisa saja menjadi sosok yang mengisi kursi pelatih Garuda. Menariknya, peluang itu disebut semakin besar seiring kondisi Liverpool yang sedang terperosok dan masa depan Arne Slot yang berada di ujung tanduk. Jika Slot benar-benar dipecat, posisi Giovanni sebagai asistennya akan goyah dan kesempatan PSSI untuk menggait pelatih keturunan Maluku tersebut bisa terbuka sangat lebar. Liverpool saat ini memasuki masa kelam di tahun kedua kepelatihan Arne Slot. Setelah musim debutnya yang gemilang dengan membawa The Reds menjadi juara Premier League, performa Liverpool kemudian merosot drastis. Dalam 11 laga terakhir, 8 pertandingan berakhir dengan kekalahan. Kekalahan terbaru, yaitu tumbang 0-3 dari Nottingham Forest di Anfield, menjadi pukulan yang sangat memalukan untuk klub sebesar Liverpool. Ini adalah kemenangan beruntun pertama Forest di Anfield sejak tahun 1978, sesuatu yang menambah tekanan publik terhadap Slot. Tanda-tanda Arne Slot akan lengser mulai tampak saat ia tidak menghadiri acara Northern Football Writers Association, di mana ia seharusnya menerima penghargaan Manager of the Year. Ketidakhadiran Slot di momen penting itu langsung ditafsirkan sebagai indikasi bahwa ia sedang mempertimbangkan masa depannya. Para supporter Liverpool kini semakin keras menyerukan agar manajemen klub segera memecatnya. Jika skenario itu terjadi, status Giovanni yang menjadi asisten Slot ikut terdampak dan membuatnya menjadi kandidat pelatih timnas Indonesia yang lebih realistis. Di tengah kekacauan Liverpool, sorotan publik Indonesia justru mengarah pada peluang PSSI merekrut Giovanni. Namun proses ini jelas bukan hal yang mudah. Gaji Giovanni di klub-klub besar sebelumnya menandakan bahwa ia adalah pelatih dengan nilai ekonomis tinggi. Saat melatih Besiktas, ia menerima 4,5 juta euro hanya dalam 6 bulan, sekitar 75 miliar rupiah. Itu belum termasuk pesangon 2 juta euro serta 1 juta euro untuk tim pelatihnya. Bahkan gajinya di Besiktas jauh lebih besar dibanding saat ia menangani Rangers FC yang hanya berada di kisaran 2,5 juta euro. Artinya, jika PSSI benar-benar ingin mengamankan tanda tangan Giovanni, mereka harus menyiapkan dana besar. Meski begitu, ada alasan kuat mengapa PSSI tetap tertarik. Giovanni bukan sekedar pelatih Eropa dengan CV mentereng, melainkan seseorang yang memiliki darah Indonesia. Ibunya, Francian Sapulete, adalah perempuan Maluku, dan kakeknya diketahui pernah menjadi prajurit KNIL. Dalam beberapa wawancara, Giovanni sering mengenang sosok kakeknya sebagai figur pekerja keras yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Ikatan emosional dengan Indonesia inilah yang membuat publik yakin Gio lebih mungkin menerima tawanan melatih timnas Indonesia dibanding pelatih Eropa lainnya yang tidak punya hubungan budaya dengan Nusantara.
Jika Giovanni benar-benar menjadi pelatih timnas Indonesia, banyak yang percaya bahwa dampaknya bisa sangat besar. Dengan pengalaman melatih klub-klub elit seperti Feyenoord, Rangers, Besiktas, dan sekarang Liverpool, ia memiliki kualitas taktik dan manajemen yang sangat dibutuhkan timnas. Pemain-pemain seperti Jay Itzas, Tom Hai, Ragnar Oratmangoen, dan para diaspora lainnya mungkin akan berkembang lebih cepat di bawah sentuhan pelatih sekelas Gio. Bahkan muncul prediksi berani bahwa ia bisa membawa Indonesia bersaing di level Asia, mungkin menembus semifinal Piala Asia 2027 atau bahkan membawa Garuda tampil di Piala Dunia 2030. Kini semuanya berada di tangan PSSI dan bagaimana nasib Arne Slot di Liverpool. Jika Slot benar-benar dipecat, Giovanni mungkin merasa waktunya tepat untuk mencari petualangan baru. Pertanyaannya, apakah PSSI siap mengambil risiko finansial besar untuk mendapatkan pelatih kelas dunia dengan darah Indonesia? Bagaimana menurutmu? Apakah Giovanni adalah sosok yang tepat atau justru PSSI harus mencari pelatih lain? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. FIFA Series 2026 jadi kesempatan besar timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan sepak bola paling pesat di Asia, Indonesia kembali mendapat peluang besar untuk melangkah lebih jauh menuju panggung dunia. Ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret hingga April tahun depan menjadi sorotan utama karena Indonesia terpilih sebagai salah satu tuan rumah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa kesempatan ini bukan sekadar agenda pertandingan, tetapi sebuah batu loncatan krusial bagi timnas Indonesia menuju target yang jauh lebih ambisius, yaitu lolos ke Piala Dunia 2030. Dalam berbagai kesempatan, Erick menyampaikan bahwa FIFA Series akan menjadi wadah untuk menguji kesiapan mental dan kualitas teknis para pemain Garuda, sebuah fondasi yang wajib dimiliki jika Indonesia ingin bersaing di level tertinggi. Erick Thohir menyadari bahwa selama ini Indonesia seringkali tertinggal bukan karena kurangnya potensi, melainkan kurangnya intensitas menghadapi laga-laga kelas dunia. Melalui FIFA Series, Indonesia dipastikan bakal menghadapi lawan uji coba dari beragam konfederasi, termasuk tim-tim dari luar Asia yang selama ini jarang ditemui. Menurut Erick, bertemu dengan tim berkualitas tinggi secara konsisten adalah cara paling efektif untuk mengasah mental pemain. Dengan tekanan, ritme permainan cepat, dan ketajaman taktik dari lawan-lawan kuat, para pemain dipaksa beradaptasi dan berkembang. Erick percaya bahwa mentalitas juara hanya lahir ketika pemain terbiasa menghadapi kondisi terberat, bukan ketika berada di zona nyaman. Di tengah persiapan menuju FIFA Series, PSSI juga tengah menyeleksi pelatih baru yang akan menggantikan Patrick Kluivert. Pelatih anyar ini akan melakoni debutnya pada ajang tersebut. Erick dan jajaran PSSI ingin memastikan bahwa sang pelatih tidak hanya datang membawa nama besar, tetapi juga membawa filosofi permainan yang berkelanjutan. Pada era Erick Thohir sejauh ini, PSSI memang terkenal selektif dalam memilih pelatih, dengan harapan jangka panjang untuk membangun tim nasional yang stabil, disiplin, dan kompetitif. Karena itulah Erick optimis bahwa siapapun pelatih yang dipilih, kualitas kepemimpinannya akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2030. FIFA Series bukan semata ajang uji coba, tetapi miniatur simulasi kompetisi global yang menuntut kesiapan total. Erick menyebut bahwa timnas harus memanfaatkan ajang ini dengan tampil optimal dan berani menunjukkan kemampuan mereka. Bertemu lawan-lawan kuat berarti pemain Indonesia akan menghadapi tekanan di setiap menit pertandingan, dan dari situlah perkembangan sejati akan muncul. Hasil akhir bukan semata fokus utama, tetapi bagaimana tim belajar dan meningkatkan level permainan. Erick bahkan menekankan bahwa FIFA Series adalah jalan terjal, namun harus ditempuh jika Indonesia ingin keluar dari zona Asia Tenggara dan masuk ke peta kekuatan sepak bola dunia. Menghadapi lawan dari luar Asia secara rutin menghadirkan banyak manfaat. Kecepatan pemain Afrika, disiplin taktik Eropa, hingga kreativitas Amerika Selatan menjadi tantangan berbeda yang akan menguji mental, teknis, dan kecerdasan bermain para pemain Garuda. Erick percaya, jika pemain terbiasa menghadapi lawan-lawan semacam itu, mental juang mereka akan naik secara signifikan. Inilah modal paling penting untuk menghadapi babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2030, di mana persaingan akan lebih ketat dari sebelumnya. Dengan kombinasi antara FIFA Series sebagai ajang pemanasan, pelatih baru yang membawa visi segar, serta manajemen PSSI yang semakin terstruktur, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah bukanlah mimpi kosong. Erick Thohir ingin menjadikan FIFA Series sebagai titik tolak penting, sebuah fase di mana fondasi mental, teknis, dan taktik benar-benar ditempa. Bila semua elemen berjalan serasi,
Indonesia bukan hanya bisa bersaing, tetapi berpotensi menjadi salah satu kejutan besar dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah FIFA Series benar-benar menjadi momentum emas bagi timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030? Silahkan tinggalkan pendapat Anda. Erick Thohir disebut langgar kesepakatan Exco. Dinamika internal PSSI kembali menjadi sorotan setelah Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali secara terbuka menyampaikan keberatannya terkait penunjukan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Dalam pernyataannya, Amali menegaskan bahwa keputusan penting seperti penentuan pelatih seharusnya melalui rapat komite eksekutif atau Exco terlebih dahulu, sebagaimana mekanisme yang selama ini menjadi aturan organisasi. Namun keputusan penunjukan Nova justru diumumkan tiba-tiba kepada media tanpa adanya rapat Exco sebelumnya. Situasi ini memunculkan tanda tanya besar mengenai tata kelola PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang dianggap semakin sering mengambil langkah sepihak. Bagi Zainuddin Amali, prosedur bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah sistem yang menjamin bahwa keputusan-keputusan strategis PSSI diambil secara kolektif dan akuntabel. Ia mengaku terkejut ketika melihat Nova Arianto tiba-tiba muncul sebagai pelatih kepala U20, padahal Exco, termasuk dirinya, belum pernah diajak duduk bersama untuk membahas atau memutuskan hal tersebut. Dalam pernyataannya di kanal YouTube Kompas TV, Amali menegaskan bahwa ia tidak mengetahui mekanisme apa yang digunakan sehingga Nova bisa diumumkan tanpa rapat resmi. Ketidaktahuan seorang wakil ketua umum terhadap keputusan sepenting itu tentu menambah panjang daftar persoalan yang kini mencuat ke publik. Penunjukan Nova Arianto secara mendadak ini membuat sebagian publik bernostalgia dengan situasi serupa yang juga terjadi di era Erick Thohir sebelumnya. Ketika itu, Erick dikritik karena dinilai mengambil keputusan sepihak saat mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert. Keputusan tersebut diharapkan mampu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, namun kenyataannya justru berakhir mengecewakan dan jauh dari target. Gagal total dalam kampanye tersebut menimbulkan evaluasi besar-besaran. Kini, dengan munculnya kasus serupa dalam pemilihan pelatih U20, sebagian pihak mulai mempertanyakan apakah pola pengambilan keputusan yang terburu-buru dan tanpa konsensus kembali terulang di tubuh PSSI. Erick menegaskan bahwa ia tidak ingin kesalahan serupa terjadi lagi, terutama untuk timnas Indonesia senior yang sedang dalam proses pencarian pelatih baru. Menurutnya, PSSI harus kembali ke mekanisme organisasi seperti era Muhammad Iriawan. Pada masa itu, perekrutan pelatih dilakukan melalui rapat Exco, lengkap dengan sesi wawancara terhadap kandidat. Setiap nama calon dibahas secara transparan dan kesimpulan akhirnya merupakan keputusan bersama, bukan keputusan individu. Amali berharap format yang sama digunakan kembali agar PSSI tidak kehilangan prinsip dasar sebagai organisasi besar yang mengedepankan kolektivitas, bukan sebagai klub yang bisa dipimpin secara sepihak oleh satu orang. Saat ini sudah ada 5 nama kandidat pelatih senior yang masuk dalam pertimbangan. Namun Amali mengingatkan agar semua proses dilakukan melalui forum Exco. Ia menegaskan bahwa siapapun yang akan menjadi pelatih, entah kandidat lokal maupun asing, harus merupakan hasil keputusan bersama. Baginya inilah cara terbaik untuk menjaga keharmonisan, integritas dan profesionalisme organisasi. Pernyataan Amali itu secara tidak langsung menyiratkan bahwa ada ketegangan internal yang perlu dibenahi sebelum Indonesia benar-benar siap melangkah ke level lebih tinggi. Kontroversi penunjukan Nova Arianto bukan hanya soal prosedur yang dilanggar, tetapi juga tentang bagaimana PSSI ingin dipandang. Apakah sebagai organisasi profesional dengan tata kelola modern atau sebagai institusi yang rentan dikendalikan secara individual? Publik pun kini menantikan kejelasan arah kebijakan PSSI, terutama menjelang agenda penting seperti FIFA Series 2026 dan persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia. Setiap langkah yang diambil akan meninggalkan dampak besar, dan setiap keputusan yang tidak melibatkan kolektivitas hanya akan menimbulkan kecurigaan baru. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Erick Thohir memang melanggar mekanisme organisasi atau justru merupakan percepatan yang diperlukan demi kemajuan timnas? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.
PSSI ungkap alasan Soemarji ke Eropa. PSSI kembali menjadi perhatian publik setelah Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, mengungkap alasan dibalik rencana keberangkatan Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Soemarji ke Eropa dalam waktu dekat. Menurut Amali, perjalanan pria yang akrab disapa Marji itu merupakan bagian dari proses wawancara dengan calon pelatih baru Timnas Indonesia. Saat ini, PSSI memang sedang menjaring 5 kandidat pelatih untuk menggantikan posisi Patrick Kluivert. Dan tahap wawancara langsung dianggap penting untuk memastikan siapa sosok yang paling layak menangani skuad Garuda. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa proses pemilihan pelatih dilakukan secara lebih mendalam, tidak sekadar berdasarkan reputasi di atas kertas, melainkan melalui penilaian tatap muka langsung. Namun pernyataan tersebut bukan tanpa menimbulkan spekulasi. Banyak yang menyangka bahwa keberangkatan Soemarji ke Eropa menjadi indikasi bahwa pelatih baru Indonesia berasal dari benua biru. Amali langsung membantah asumsi tersebut dengan tegas. Ia menyatakan bahwa keberangkatan ke Eropa semata bagian dari proses wawancara, bukan berarti kandidat berasal dari sana. Menurutnya, dalam sepak bola modern, proses perekrutan pelatih menuntut fleksibilitas, terutama jika beberapa kandidat menetap di Eropa, meski bukan berasal dari benua tersebut. Pernyataan ini justru membuat publik semakin penasaran, siapa sebenarnya kelima kandidat yang sedang dipertimbangkan PSSI untuk memimpin Timnas Indonesia. Walau demikian, rumor tetap berkembang. 2 nama yang mencuat adalah Timur Kapadze dan Heimir Hallgrímsson. Kapadze dikenal luas sebagai sosok arsitek yang membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Sebuah pencapaian besar yang membuat namanya makin disorot di Asia. Sementara, Hallgrímsson masih menjabat sebagai pelatih timnas Irlandia dan tengah bersaing di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Kehadiran 2 nama ini dalam rumor bursa pelatih tentu memicu antusiasme publik. Kapadze merupakan simbol regenerasi pelatih muda Asia yang sukses, sementara Hallgrímsson memiliki pengalaman melatih tim Eropa yang secara sistem dan kultur jauh lebih maju. Jika benar salah satu dari mereka masuk daftar kandidat, maka ekspektasi terhadap masa depan Timnas Indonesia jelas akan naik. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Soemarji sendiri sudah menyampaikan bahwa proses finalisasi akan dilakukan pada pekan depan. Ia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan bahwa dari 5 nama yang ada, hanya yang terbaik yang dipilih. Menurut Soemarji, PSSI tidak ingin terburu-buru, namun juga tidak ingin berlarut-larut. Proses pemilihan pelatih harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan mempertimbangkan banyak faktor mulai dari pengalaman, filosofi permainan, kemampuan komunikasi, hingga kesesuaian dengan proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Soemarji juga meminta publik untuk bersabar menunggu keputusan final, mengingat proses perekrutan ini menyangkut masa depan tim nasional untuk jangka waktu panjang. Keberangkatan Soemarji ke Eropa menjadi simbol bahwa PSSI mulai menata langkah lebih serius dalam menentukan arah masa depan Timnas Indonesia. Setelah mengalami pasang surut performa dan beberapa keputusan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir, publik berharap PSSI kali ini mengambil langkah yang tepat dan tidak lagi terjebak dalam pola eksperimen yang gagal. Pemilihan pelatih yang kompeten, visi yang jelas, serta proses yang transparan menjadi fondasi penting yang harus dijaga. Jika PSSI berhasil menemukan sosok yang tepat, maka peluang Indonesia untuk tampil lebih kompetitif di Asia, bahkan menembus panggung dunia, akan semakin terbuka. Dengan berbagai dinamika ini, publik tentu menantikan siapa akhirnya yang akan dipilih sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Apakah nama besar yang direkrut? Atau justru pelatih muda berbakat yang membawa angin segar? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.